un furtivo nos va a tirar todo testigo. A ver. Salimos con la... Recomiendo la cabra Ruiz. Selamat datang kembali di channel Elener Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pun jika ada saran dan kritik kalian, untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023, yang bercerita tentang di sebuah desa terpencil, dua bersaudara tak sengaja menemukan seorang pria yang terinfeksi oleh setan dan akan segera melahirkan kejahatan itu sendiri. Dalam upaya menghentikan ancaman tersebut, mereka memutuskan untuk membuang mayatnya tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut malah memicu penyebaran kekacauan yang lebih luas. ¿Qué hacemos? Pagi yang tenang terusik oleh suara tembakan di hutan terdekat, membangunkan Pedro dan Jaime dari tidur mereka. Keduanya bersaudara yang erat, merasa gelisah karena tak mungkin pemburu menembak sebanyak itu. Mereka memutuskan untuk menyelidiki asal-usul suara misterius itu. Setelah sampai di halaman rumah, tanpa alasan yang jelas, Pedro memutuskan untuk memeriksanya keesokan harinya. Di pagi harinya, membawa senapan dan anjing, mereka dengan hati-hati melintasi hutan dan tiba di lokasi suara tembakan. Seekor anjing menggonggong. Dan di sana, mereka menemukan tubuh seorang pria yang tersisa setengah. Keduanya berpikir bahwa ini mungkin disebabkan oleh seekor binatang yang besar. Di dekat mayat itu, terdapat sebuah koper yang berisikan barang yang cukup aneh bagi mereka berdua. Pedro dan Jaime berdebat karena lahan tersebut milik Ruiz. Mereka mempertimbangkan untuk memberitahu polisi atau Ruiz sendiri tentang kejadian ini. Jaime curiga bahwa mungkin Ruiz yang membunuh pria tersebut. Pedro bertanya kepada saudaranya mengenai masalah yang dialami dengan Ruiz, terutama terkait dengan terus-menerus menuduhnya. Jaime berpendapat bahwa mungkin Ruiz membenci mereka sedikit banyak, tapi alasan sebenarnya belum diketahui. Pedro membuka kertas yang ada, menganalisis peta yang terdapat di sana. Ia berpikir mengenai kemungkinan tempat tujuan atau asal pria yang mati tersebut. Namun, ada beberapa tulisan yang tidak mereka mengerti bahasanya. Selain itu, terdapat foto tanda pengenal yang tercetak dengan nama Maria Elena. Mereka berdua pergi ke rumah Maria. Maria Elena adalah seorang wanita yang terlihat sudah cukup berumur. Mereka bertanya tentang kejadian semalam, berharap Elena mengetahuinya karena seharusnya dia mengetahui sesuatu. Adik laki-laki Uriel dari dalam rumah bertanya kapan pria itu datang. Elena menjawab bahwa pria itu pasti sudah datang sejak lama dan memang Elena sedang menunggunya. Elena menjelaskan bahwa hanya pria itu yang bisa menangani anaknya. Pria itu ternyata adalah seorang pembersih yang dipanggil oleh Elena setahun yang lalu untuk mengakhiri ancaman dan harus membunuh anaknya Uriel. Kedua saudara saling tatap tidak mengerti. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Elena, di mana Pedro terkejut saat melihat apa yang ada di dalam kamar. Pembersih tersebut, seperti yang diungkapkan oleh anak lainnya, seharusnya membantu membasmi keberadaan iblis yang belum lahir yang telah merasuki putra tertua mereka, Uriel. Uriel kini disebut busuk, menjadi tuan bagi kekuatan gelap yang terus berkembang di dalam dirinya. Adik laki-laki di sana takut dan enggan untuk mengatakan apapun mengenai hal ini pada Ruiz, sang pemilik lahan. Mereka khawatir bahwa jika mengungkapkan kebenaran, mereka yang berada di rumah itu akan diusir dan tidak tahu harus pergi kemana setelahnya. Setelahnya, Pedro dan Jimmy pergi ke pihak berwenang. Pedro dan Inspektur saling berdebat karena Pedro ingin meminta menelpon wali kota untuk mengurus hal ini. Sayangnya, pihak berwenang tidak memberikan perhatian serius terhadap ancaman ini karena mereka tidak ada yang percaya dengan semua yang ada dan menganggap kerasukan itu tidak ada. Hal ini menyebabkan saudara-saudara itu memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mereka mendekati pemilik lahan, yaitu Ruiz, untuk mencari bantuan. Namun sayangnya, Ruiz dengan dingin menolak membantu karena ia berpikir bahwa ini semua ulah pemerintah yang ingin mengambil tanahnya. Menurutnya, pemerintah tidak peduli dengan warga di sana karena kejadian ini. Di malam harinya, Ruiz yang sedang makan malam dengan istrinya yang sedang hamil datang ke rumah Elena, menerobos masuk.
Ruiz berniat untuk membunuh Uriel dengan tangannya sendiri. Elena mencoba untuk menghentikannya karena takut bahwa membunuhnya dengan keji akan berdampak buruk nantinya. Di sisi lain, Uriel meminta untuk dibunuh, tetapi mengancam Ruiz dengan menyatakan bahwa dirinya akan masuk ke dalam rahim istrinya dan hidup di dalam anaknya nanti. Uriel menegaskan bahwa Ruiz akan menjadi orang pertama yang akan didatangi saat dilahirkan kembali. Ruiz pergi setelahnya dan bermalam di dalam mobilnya. Saat paginya, Pedro dan istrinya Ruiz datang. Panik karena takut Ruiz sudah membunuh Uriel. Ruiz malah memutuskan untuk mengusir Uriel, menjauhkannya dari kota. Mereka mengangkat tubuh besar Uriel yang busuk, melingkupinya dengan selimut dan berhasil membawa ke atas mobil Ruiz sebelum pergi. Mereka sudah hampir menempuh perjalanan lebih dari 300 km dari tempat asal, sambil membicarakan bau busuk dan merencanakan untuk membakar bajunya nanti. Ruiz terkejut ketika Jimmy melihat mobil hampir menabrak seorang anak kecil yang berjalan di tengah jalan dengan membawa sepedanya, tapi berkat kelincahannya, Ruiz berhasil menghindarinya. Mereka berhenti karena sudah merasa cukup, tapi Ruiz kesal karena saat akan membuang Uriel, pria busuk itu sudah tidak ada di mobil. Mungkin terjatuh saat menghindari anak tadi. Meskipun demikian, Ruiz mengatakan bahwa sudah selesai karena sudah cukup jauh dan bukan menjadi urusannya lagi. Mereka bertiga pergi pulang. Sementara itu, di hari-hari berikutnya, istri Ruiz berteriak ketakutan memanggil suaminya. Kebingungan dan keputusasaan semakin menyelimuti mereka ketika menemukan kambing yang dirasuki. Ruiz pergi ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan menembakkan senjata untuk menakuti para hewan. Namun satu kambing yang dirasuki tetap diam. Ruiz mengabaikan peringatan istrinya dan membunuh hewan tersebut. Tiba-tiba, istrinya membunuh Ruiz dengan kapak dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Di malam harinya, tragedi terjadi ketika istri Ruiz dirasuki oleh iblis dan mengakhiri hidup Ruiz. Pedro dan saudaranya mendengar kejadian itu karena adik Uriel berkunjung ke rumah mereka, juga mengatakan bahwa ibunya sudah hilang. Pedro meskipun enggan, akhirnya memberi tempat bagi adiknya Uriel untuk tinggal di kandang kuda. Dia menyuruh Uriel pergi saat matahari terbit pagi itu. Namun Jimmy tetap tidak percaya pada adiknya itu. Baginya, tidak masuk akal bahwa ibu mereka meninggalkan Uriel setelah bertahun-tahun merawatnya yang semakin membusuk. Jimmy mulai menyelidiki lebih lanjut, mencari jawaban terkait keanehan yang terjadi di sekitar mereka. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kisah misterius ini dan mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga mereka. Meskipun Pedro mencoba meredakan kecurigaan Jimmy, namun ketidakpercayaannya semakin menjadi. Pedro tiba di rumah anaknya dengan situasi yang semakin rumit. Pertengkaran dengan mantan istri Sabrina dan suaminya Leonardo hanya menambah situasi sulit ini. Pedro dengan tekad untuk melindungi keluarganya mengambil keputusan drastis. Sebelum itu, dia berganti baju dan membakarnya. Dalam usaha melindungi keluarganya, Pedro dan Jimmy memutuskan untuk meninggalkan kota. Mereka juga memutuskan untuk membawa Sabrina dan Leo setelah memberitahu mereka seluruh cerita yang telah terjadi. Keputusan ini diambil untuk melarikan diri dari teror setan yang semakin mengancam, membawa mereka menuju suatu tempat yang diharapkan lebih aman. Dalam situasi penuh kepanikan, para orang dewasa saling berdebat. Saat itu juga serangan brutal terhadap putrinya Vicky oleh anjing yang terpapar setan karena sebelumnya sudah menjilat baju yang digunakan oleh Pedro. Mereka berusaha mengejar anjing yang membawa Vicky, tetapi hanya Leo yang berani mencari anjing itu sendirian. Pedro menyusulnya dan melihat Leo sudah berhasil menembak anjing tersebut setelahnya. Kejadian ini menambah ketegangan dan kecemasan dalam kelompok itu, sekaligus menyoroti bahaya yang semakin meningkat di sekitar mereka. Ketika Pedro pulang, dia kaget melihat Vicky yang entah bagaimana sudah berada di sana dan terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, Vicky mulai mengatakan hal-hal aneh yang menimbulkan pertanyaan dan kebingungan di antara mereka. Kehadiran misterius Vicky ini menambah lapisan misteri dan ketidakpastian dalam situasi yang semakin kompleks. Pedro yang telah berhasil mencuri mobil mantan istrinya membawa anaknya Jair yang terlihat kurang sehat serta Santino. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan mobil dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah Leo yang menabrak istri Pedro serta anaknya Vicky. Meskipun ada orang-orang yang memanggilnya untuk berhenti,
Pedro takut dan melanjutkan perjalanannya tanpa ragu, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Putusan ini menambah ketegangan. Pedro membawa mobil itu keluar kota sambil menjemput Jimmy dan ibunya. Pedro hanya menceritakan hal yang Jimmy tahu, sementara dia memilih untuk tidak memberitahukan kejadian saat di tempat mantan istrinya pada ibunya. Bahkan ibunya sendiri yang sudah hidup cukup lama mengakui bahwa hal ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian kesurupan seperti ini. Namun ibunya memiliki sedikit pemahaman dari cerita-cerita yang didengarnya. Kerasukan tersebut tampaknya menginginkan tubuh agar bisa dilahirkan kembali, memberikan elemen misterius dan menegangkan dalam pemahaman mereka terhadap ancaman yang mereka hadapi. Mereka juga mengetahui beberapa cara untuk mencegah iblis merasuki pikiran dan mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Instruksi tersebut meliputi larangan menyalakan lampu, menjauhi binatang, tidak mengambil apapun yang berkaitan dengan mereka, tidak menyakiti mereka, dan yang paling penting, tidak menyebutkan nama roh jahat itu. Pedoman ini memberikan mereka petunjuk berharga untuk bertahan dan melawan ancaman yang mengintai. Pedro berhenti sejenak di pom bensin untuk mencari es krim apel karena Jair terus berisik menginginkannya. Kekecewaan menyelimuti mereka saat menemukan bahwa es krim tersebut tidak tersedia dan bahkan uang untuk membelinya pun tidak ada. Ponsel berdering, Pedro menjawabnya dan terdengar suara mantan istrinya. Mantan istrinya mengatakan ingin melihat anak-anaknya kembali. Namun, percakapan tersebut mengambil arah yang aneh. Dan yang lebih mencolok, Pedro menyadari bahwa mantan istrinya sebenarnya sudah tertabrak dan seharusnya sudah meninggal sebelumnya. Terpukul oleh kenyataan yang mengerikan itu, Pedro tidak tahan dan menghancurkan ponselnya sebagai bentuk penolakan terhadap kenyataan yang sulit dipahami. Kemudian, Pedro memberitahu Jimmy bahwa mantan istrinya sudah meninggal, menceritakan kisah sebenarnya tentang kejadian tragis itu. Pedro merasa bingung dan pikirannya terasa kacau oleh semua peristiwa yang mereka alami. Jimmy dengan bijaksana mencoba menenangkannya dan memandu mereka melanjutkan perjalanan yang penuh ketidakpastian. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah Mirta, mantan pembersih dan teman Jimmy. Mirta menawarkan tempat berlindung di rumahnya, di mana mereka dapat tinggal selama yang mereka mau. Namun Mirta memberitahu mereka bahwa tempat tersebut tidak memiliki listrik. Meskipun Pedro awalnya menolak dan menyatakan niatnya untuk pergi ke kota. Namun akhirnya dengan bujukan Jimmy dan pertimbangan masalah yang dihadapi Jair, Pedro setuju untuk tinggal di rumah Mirta. Malam berlalu dengan suasana tegang di dalam mobil. Jair enggan tidur dan bersikeras tetap di dalam mobil, memaksa Pedro untuk menjaganya sepanjang malam. Keadaan semakin mencekam ketika sesosok berdarah mendekati mobil dengan langkah ragu. Tanpa diduga, orang itu memasuki rumah. Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar dan ketegangan di antara mereka, karena kini mereka dihadapi pada kehadiran yang sepertinya melampaui batas antara hidup dan mati. Ibu Pedro terkejut melihat Sabrina dengan tubuh berdarah menggendong Santino. Dengan perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketakutan, Jimmy mencoba menghadapi kenyataan bahwa sesuatu yang tidak wajar terjadi. Ia memutuskan untuk membangunkan Pedro dan memberitahunya tentang kehadiran Sabrina. Pedro juga terkejut melihat Sabrina yang seharusnya sudah meninggal. Mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sabrina atau apapun yang mengendalikannya tampaknya tidak memiliki niat baik. Pedro dan Jimmy berusaha untuk memahami situasi ini dan melindungi anak-anak mereka dari ancaman yang tidak terduga. Kegelisahan semakin meluas ketika mayat Sabrina yang dirasuki tiba-tiba menculik putra bungsunya. Pedro dengan panik berusaha dengan segenap tenaganya mengejar mereka. Namun iblis itu dengan lincahnya melompat dan menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Pedro dalam keadaan cemas dan bingung di ambang kegelapan malam. Pedro juga melihat banyak darah di luar mobil dengan Jair yang terkunci di dalamnya. Mencoba membuka pintu mobil yang hasilnya tidak membuahkan hasil karena Jair tidak merespon. Akhirnya Pedro memutuskan untuk memecahkan kaca mobil. Namun situasi semakin rumit ketika Mirta memberitahu Jaime tentang putranya yang menunjukkan tanda-tanda kerasukan, menambah ketegangan pada kejadian yang sudah sulit. Mirta masuk ke dalam rumah bersama Pedro dan Jimmy, membuka koper yang terlihat berisi alat-alat yang mirip dengan yang ditemukan Pedro sebelumnya, juga menjelaskan tentang roh jahat yang akan dihadapi mereka, memberikan wawasan lebih lanjut tentang ancaman yang mengintai. Mirta menyarankan agar Jimmy mengejar Santino.
Sementara Pedro dan Mirta fokus pada pencarian Uriel untuk menghentikan wabah setan. Juga memperingatkan agar tidak menggunakan lampu mobil karena seluruh kota sudah mengalami pemadaman listrik. Dalam perjalanannya, Mirta menceritakan pengalaman 12 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi pembersih. Mengisahkan bagaimana saat pertama kali melihat seseorang kerasukan oleh entitas jahat. Di sisi lain, Jimmy menemukan Sabrina sedang membunuh putranya dengan cara yang mengerikan, dengan memakannya. Keputusasaan menyelimuti suasana dan Jimmy dalam usahanya untuk menghentikan keganasan itu memutuskan untuk menabrak Sabrina. Tindakan tersebut tidak hanya mengakhirkan kehidupan mengerikan itu, tetapi juga menyebabkan Jimmy terluka parah. Di rumah Mirta, Jair yang seharusnya tidak bisa berbicara tiba-tiba mengeluarkan kata-kata dengan lancar. Kejadian ini mengejutkan ibu Pedro yang tahu bahwa itu bukanlah Jair yang sebenarnya. Sementara itu, Pedro dan Mirta mencari Uriel di gedung sekolah. Setelah beberapa saat mencari, Pedro menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh anak-anak yang kerasukan. Mirta yang keluar dari ruangan itu muntah karena mencium bau busuk yang tak tertahankan. Pedro pun melihat seorang anak yang membawa sepeda datang, mencoba menanyakan beberapa hal, namun anak itu mengabaikannya dan masuk ke dalam sekolah. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki tersebut kembali dan memberikan beberapa petunjuk kepada Pedro untuk menemukan Uriel. Tapi tiba-tiba seorang anak perempuan lain datang dan memberikan informasi yang berbeda, mengarahkan Pedro ke rumah lain di mana Uriel dikabarkan berada. Anak-anak tersebut berbohong untuk melindungi kehadiran iblis, membuat pencarian semakin sulit. Pedro dan Mirta masuk kembali ke sekolah, mengikuti beberapa tanda putih yang ditinggalkan oleh anak-anak. Pedro membuka lantai kayu di salah satu ruangan sekolah dan menemukan banyak mayat orang dewasa di dalamnya. Sementara itu, anak-anak yang kerasukan sudah mengelilingi mereka berdua. Situasi semakin tegang dan mencekam. Pedro membawa alat yang diperlukan Mirta untuk membunuh Uriel. Mereka melanjutkan untuk membuka papan lantai. Akhirnya menemukan Uriel, manusia busuk yang ternyata masih hidup. Saat Pedro kehilangan kesabaran dan terjebak dalam tipuan anak-anak yang membuatnya ingin mengambil kapak di ruangan lain. Mirta yang ditinggalkan sendirian membayar harga mahal dengan kehidupannya. Pedro yang putus asa memukul kepala Uriel, menghancurkannya secara brutal. Akibatnya, iblis lahir dari tubuh Uriel dan berjalan keluar sekolah, memberi tanda di dahi Pedro. Saat Pedro pulang ke rumah Mirta secara terpisah, Jimmy bersatu kembali setelah menjemput Jair dan kembali ke rumah Pedro. Saudara laki-laki Uriel yang ternyata dirasuki mengungkapkan bahwa dirinya telah membunuh pembersih asli 4 hari sebelumnya dengan memakannya. Ia juga membongkar kebenaran yang tragis bahwa ia melakukan hal yang sama kepada ibunya pada malam sebelumnya. Informasi ini menusuk hati, memberikan gambaran tragis bahwa ibunya mengalami nasib yang sama. Pedro yang kembali ke rumah menemukan putranya kerasukan dan mencoba membantunya. Namun, kenyataan yang mengerikan terungkap ketika Pedro menemukan bahwa putranya menelan rambut ibunya. Rasa sakit dan kehilangan mencapai puncaknya, membuat Pedro tenggelam dalam kesedihan, meninggalkan dunia yang seolah-olah telah memisahkan Pedro dari segala sesuatu yang dicintainya. Ketika Pedro merenung di keheningan, ia menyadari bahwa masa depannya diwarnai oleh duka yang mendalam dan kehilangan yang tak terbayangkan. Meskipun mereka meninggalkan kota dalam upaya melarikan diri dari teror setan, akhirnya mereka menemukan bahwa kegelapan itu merayap di setiap sudut pikiran dan kenangan mereka. Sisanya dari hidup mereka diisi dengan bayangan keputusasaan dan pertanyaan tak terjawab, menciptakan hal tragis yang menyertai mereka setiap langkah perjalanan mereka. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.